digambar di sebelah kiri itu harusnya dia sangat dekat. Gitu. Jadi 1 ke 2 ini adalah pompa dengan kalau pompa ideal S konstan. Kemudian setelah itu masuk ke boiler. Boiler ini terjadi penyerapan kalor sehingga temperaturnya naik. Kemudian ada perubahan fasa dari cair jadi uap. Kemudian meningkat lagi temperaturnya. Tetapi secara ideal dia harusnya ada di tekanan yang konstan. Jadi tekanan masuk sama dengan tekanan keluar. Nah, kemudian dari turbin uap juga demikian. Turbin uap masuk dan keluar harusnya S-nya konstan. Gitu. Dia termasuk kerja ekspansi, yaitu menurunkan tekanannya turun, tapi pada S konstan. Nah, kemudian dari masuk ke kondensor, dari keluaran turbin uap ini masuk ke kondensor, itu seharusnya juga tekanannya konstan. Itu kalau kemarin kita cerita tentang siklus ideal. Nah, kalau tidak ideal gimana? Nah, kalau pompa, dia akan menghasilkan nilai entropi sehingga nilai S-nya itu bergerak lebih besar. S2 ini lebih besar dibandingkan dengan S1. Tekanan meningkat, entropi juga meningkat. Kemudian di dalam boiler sendiri karena uap air itu melewati pipa-pipa, nah tentu akan ada gesekan-gesekan yang menyebabkan adanya penurunan tekanan. Jadi satu keluaran dari boiler itu menyebabkan tekanannya ini turun. Jadi gambarnya mulai ada penyimpangan. Kemudian 3 ke 4 seharusnya dia lurus karena dia merupakan ideal daripada kerja yang tidak menghasilkan atau tidak ada rugi-rugi kalor. Harusnya 3 ke 4 ini lurus, S konstan. Tapi secara kenyataannya dia ada faktor gesekan dan sebagainya sehingga ada peningkatan temperatur yang menyebabkan adanya peningkatan juga nilai entropi atau S. Sehingga dia 3 ke 4 ini agak ke kanan gambarnya, nyerong ke kanan. Kalau idealnya kan harusnya lurus, ini nyerong ke kanan. Nah, selanjutnya 4 ke 1 juga demikian. Jadi ini tekanannya tentu tekanan 4 ini lebih tinggi dari tekanan 1. Nah, inilah gambar kalau yang solid itu yang kalau dia Rankine ideal, tapi yang tidak ideal terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini ya. Seperti yang dot line atau gambar garis putus-putus. Baik, itu untuk siklus tak ideal. Kemudian bagaimana caranya melihat atau menganalisa suatu pembangkit daya uap yang ada faktor yang tidak ideal. Jadi ini diketahui efisiensi adiabatik turbin 87%, efisiensi adiabatik pompa 85%. Tentukan efisiensi siklus, kemudian daya nitu. Baik, kita lihat nih gambar atau data-data yang diambil ini biasanya kalau Anda ke pembangkit, itu biasanya Anda bisa lihat di control room. Di control room itu ada beberapa simbol yang memang terekod kondisi atau sifat termodinamik dari fluidanya itu ada penunjuknya. Jadi misalkan ini yang masuk boiler, kita lihat ini tekanan 15,9 MPa, temperatur 35 derajat Celcius. Sedangkan yang keluaran boiler itu tekanannya sedikit menurun 15,2 MPa, kemudian temperaturnya 625. Terus saat dia masuk turbin, mungkin dia melewati sistem pemipaan sehingga tekanannya turun menjadi 15 MPa dan juga temperaturnya juga turun ke 600 derajat Celcius. Jadi melewati sistem pemipaan, kemudian ada
rugi-rugi kalor gitu ya ke lingkungan misalkan, sehingga temperatur yang tadinya keluar boiler 625 masuk ke turbin ini jadi 600 derajat Celcius. Kemudian vakum kondensornya itu biasanya disetel ya, jadi ada vakum kondensor yang bersifat untuk menjaga bahwa tekanan keluar dari turbin itu sebesar 10 kPa atau 0,1 bar ya. Kalau 100 kPa kan 1 bar. Jadi kalau 10 kPa berarti sekitar 0,1 bar. Artinya dia sudah ada di daerah tekanan vakum ya. Jadi vakum tekanan karena di bawah 1 atmosfer ya. Nah, setelah itu baru uap keluaran turbin itu didinginkan di kondensor. Misalkan dengan air laut. Nah, itu kita tidak, karena ini yang kita lihat hanya siklus Rankine, jadi yang digambar hanya fluida-fluida kerjanya ini yang di dalam siklus. Padahal di sini kan kalau kita lihat di boiler, itu ada apa? Ada bahan bakar untuk yang dibakar ya. Bahan bakar dan udara yang dibakar untuk membakar ini. Itu kita tidak perhitungkan karena yang kita lihat siklus. Siklus itu ya berarti air yang tadinya dipompa, kemudian masuk boiler, terus ke turbin, ke kondensor, balik lagi dipompa balik gitu. Secara ideal harusnya jumlah airnya ini tidak berkurang secara idealnya. Tapi kenyataannya karena mungkin nanti ada kebocoran-kebocoran uap. Jadi kalau Anda lihat di plan itu ada uap-uap yang keluar itu terutama pada safety valve. Jadi kalau di boiler itu kan ada safety valve atau valve pengaman, itu gunanya jangan sampai fluida yang di dalam steam drum itu tekanannya sangat tinggi, karena kalau sangat tinggi kan bisa meledak itu steam drumnya. Maka di situ ada alat yang kita sebut dengan safety valve. Nah, di situ tuh biasanya begitu tekanannya lebih tinggi dari settingnya, maka valve itu terbuka sehingga uapnya keluar gitu. Jadi ada beberapa safety valve yang dipasang untuk agar tidak terjadi ledakan gitu. Nah, itu biasanya yang menyebabkan kenapa dalam plant atau dalam pabrik pembangkit daya itu memerlukan apa yang kita sebut dengan make up water atau air tambahan yang ditambahkan lagi, ini dipompa lagi ke boiler sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena seringkali di sini hilang di boiler, kemudian di kondensor juga demikian. Di sini juga ada safety valve. Misalkan kalau air pendingin yang dari air laut itu berkurang gitu, sehingga ini masih banyak uap-uap belum sempat tercairkan. Kalau semakin banyak uap di sini artinya tekanannya ini juga meningkat sehingga khawatir nanti meledak itu kondensornya atau hot well-nya atau penampung antara air dan uapnya itu bisa meledak, sehingga di sini pun biasanya dipasang yang kita kenal dengan safety valve. Nah, itu juga yang menyebabkan kadang-kadang ada uap air yang dilepas ke udara untuk mengamankan ini tekanan tidak boleh sangat tinggi, baik di kondensor maupun di boiler. Begitu ya. Sehingga itu tadi kenapa memerlukan make up water. Nah, ini ukuran-ukuran ini biasanya yang umum dipasang di pabrik, yaitu pengukuran tekanan dan temperatur. Itu kan paling gampang ya, tersedia dan murah gitu, alat ukur tekanan dan temperatur. Sehingga ini didapatkan dari hasil aktual pengukuran. Jadi tidak ideal lagi nih. Sehingga untuk itu ini bisa kita gambarkan menjadi nih. Jadi satu tadi kan 9 kPa 38 derajat Celcius. Anda ikutin nih. Kalau 9 kPa berapa derajat?
ternyata titik 1 ini ada di sini ya. Jadi dia turun nih dari 6 turun. Kemudian 1 ke 2 ini 2S, 2 ideal, tapi 2 aktualnya menjadi ke kanan. Jadi 2 aktual itu kita dapatkan dari ini 16 MPa. Ya kan 16 MPa. Jadi dari yang tadi titik 1 jenuhnya di sini, kemudian dia naik ke titik 2. Kemudian titik 3, kalau kita lihat tadinya 38,9 kPa, 16 MPa, kemudian dia turun tekanannya 15,9 MPa 35 derajat Celcius. Jadi kita buatkan nih, ini tekanan yang 3 adalah tekanan yang 30 berapa tadi? 35 derajat Celcius. 15,9 MPa. Jadi dari 16 MPa turun sedikit ke nih, ya nggak terlalu kelihatan bedanya ya. Jadi kemudian setelah 3, kemudian ke boiler. Keluaran boiler Anda harus gambarkan semili, ini 15,2 MPa 625. Jadi kita buat nih, di mana dia titik 4-nya. Ya, jadi kalau yang idealnya itu dia seperti itu, dengan tekanan 15,9, ternyata ini 15,9, tapi titik 4-nya menjadi turun di berapa? 15,2. Temperaturnya tentu lihat di sini temperatur ya. Ini kira-kira jadi gambarnya. Kemudian setelah itu dia punya 15 MPa, turun lagi tekanannya, tapi temperaturnya juga turun 600. Ya, jadi kita menggambarkan dia tekanannya lebih rendah dan temperatur lebih rendah di 5. Kemudian 6 itu di kondensor, itu turun 10 kPa. Jadi kita bikin nih. Dia di 10 kPa. 6S-nya sekian, tapi 6-nya bisa yang karena terdefleksi jadi lebih kanan. Dan seterusnya. Nah, ini kira-kira yang kita kenal dengan siklus Rankine aktualnya. Kemudian kalau mencari daya turbin, ya kita fokus pada input turbinnya berapa. Di situ 15 MPa dengan temperatur 600 derajat Celcius gitu kan. Ini kita lihat di sini nih. Nih yang masuk turbin itu 15 MPa, 600 derajat Celcius. Keluarannya 10 kPa. Jadi kita cari nih yang untuk turbin. 15 MPa dengan temperatur 600, berarti ini 15. Kita cari di tabel, ini tabel superheat atau ya superheat ya, uap panas, super panas. Jadi kukus super panas atau uap super panas atau uap superheat gitu istilahnya. Jadi 15 MPa kemudian 600 derajat. Kita bisa lihat nilai H-nya di sini 3582,3. Kemudian S-nya 6,6784. Itu kan? Kemudian keluarannya adalah dimintanya di 10 kPa atau 0,1 bar atau 0,01 MPa ya. Jadi 0,01 MPa gitu kan. Jadi kita lihat di 0,01 MPa. Ini kita lihat di tabel jenuh. Jadi kenapa begitu? Karena nilai S-nya ini kan pertama udah di sini dilihat nih 0,01 di superheat, di tabel superheat. Itu kelihatan di 0,01 itu temperatur jenuhnya 45,8, kemudian nilai S terendahnya 8,1757. Sedangkan S kita kalau dia ideal S6 harusnya sama dengan S5 gitu kan, S-nya harus sama nih. Di 6,6784. Sehingga kita katakan bahwa
titik 6 ini bukan superheat lagi. Dia sudah masuk ke daerah campuran. Ya, jadi ini gambarnya dia udah benar ini turun ke masuk ke daerah campuran. Sehingga untuk mengetahui nilai 6 ini kita pakai yang di daerah campuran, fasa campuran atau lihat di tabel jenuh. Tabel jenuh. Jadi ini 0,01. Kemudian kita lihat nih SF-nya sekian 0,6491 dan paling tinggi 8,1517. Artinya nilai S kita yang tadi 6,6784 itu memang berada di antara dia. Sehingga kalau nilai ini ada di antara dia, maka nilai entalpinya juga harus di antara dia. Gitu. Sehingga kita lakukan interpolasi. Ini S. Persyaratan untuk nilai S atau entropi pada kondisi ideal gitu. Kita cari dulu entalpi ideal keluarnya itu berapa. Gitu kan? Jadi kita pakai interpolasi, jadi S yang 6 dikurangi dengan batas bawahnya 0,6491 dibagi batas atas dikurangi batas bawah. Itu harus sama dengan H6 dikurangi dengan batas bawahnya, ini 191,8 dibagi batas atas dikurangi batas bawah. Sehingga dengan menyelesaikan persamaan ini, maka kita dapatkan H6 sama dengan 2114,9 kJ per kilogram. Gitu, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada ya, masih bisa diikutin. Ini pengulangan. Nah, kemudian kalau hanya sudah dapat, kita lanjutkan. Nah, daya ideal turbin dulu, karena yang dikasih tahu di turbin itu kan efisiensi turbin ada ya, tapi data keluaran turbin aktualnya nggak lengkap gitu kan, cuma tekanan doang. Sehingga pertama kita cari yang idealnya dulu, maka baru kita bisa hitung berapa kalau dia tidak ideal melalui efisiensi turbinnya. Jadi kita lihat WT untuk idealnya H5 min H6. Kita masukkan jadi dapat 1467,4. Sehingga daya aktual turbin uapnya adalah efisiensi dikalikan dengan daya idealnya. Sehingga daya turbin, daya kita hasilkan menjadi lebih kecil ya, 1276,64. Kalau idealnya 1467, ini aktualnya menjadi 1276 kJ per kilogram. Tergantung jumlah uap yang dilewatkan kan. Ini masih persatuan massa uap. Nah, itu untuk daya ideal turbin. Kemudian kita lanjutkan ke daya pompa. Ini kalau di pompa, kita lihat dari soalnya di pompa. Pompa itu dia dari 9 kPa menuju 16 MPa gitu ya. Jadi kita akan cari dulu. Nih. Jadi 9 kPa ditingkatkan ke 16 MPa. Ini kerja pompa. Jadi kalau asumsi kita air itu adalah incompressible atau air yang mempunyai volume jenisnya tetap, maka kita bisa menuliskan VF sama dengan atau volume jenis sama dengan 1 liter per kilogram atau 0,001 meter kubik per kilogram. Sehingga daya pompa idealnya gimana? Tinggal VF kali P2 dikurangi P1. Kalau yang mengerjakan ini harus hati-hati ya, dilihat benar satuannya. Jadi yang satu 9 kPa, yang satu 16 MPa. Nah ini mau kita semuanya jadikan ke KPa atau kilo Pascal atau kilo Newton per meter persegi. Sehingga ini kita tuliskan
PF 0,001 meter kubik per kilogram kalikan 16 MPa itu adalah 16.000 kPa gitu kan, 16.000 kilonewton per meter persegi dikurangi 9 kPa, sehingga ini kita lihat Newton dikali meter tentu sama dengan Joule gitu kan. Ini meter pangkat 3, ini meter kuadrat, jadi tinggal kilojoule per kilogram. Sehingga satuan atau nilai WPS atau daya pompa idealnya 15,991 kilojoule per kilogram. Nah, daya aktual yang dibutuhkan oleh pompa itu pasti lebih tinggi dari daya ideal pompa gitu ya. Yang kita supply harus lebih tinggi, kalau enggak takutnya enggak bisa jalan sempurna, sama dengan seperti itu. Sehingga kita bagi yang ideal ini dibagi ke efisiensi pompanya 0,85. Sehingga daya yang harus kita supply ke pompa itu menjadi 18,81 kilojoule per kilogram. Oke. Nah, itu tadi pompa sudah. Jadi untuk mencari efisiensi, satu lagi yang perlu dicari adalah penyerapan panas di boiler. Jadi boiler saya gambarkan lagi bahwa dia ada masuknya 15,9 MPa, 35 derajat, keluarnya adalah 15,2 MPa, 625 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan nilai H di yang ini kan kondisi subcool ya, jadi air cair yang memang kalau udah kondisi subcool itu tidak ada di tabel, nggak bisa dibaca di sini nih, di tabel nggak ada. Caranya adalah kita mencari kondisi jenuh di temperatur 35 derajat Celcius. Nah, kita lihat nih 35 derajat kalau kondisi jenuhnya, tekanannya adalah 0,005628. Nah, kita tulis nih, temperatur 35 derajat, maka tekanan jenuhnya 0,0056 MPa. Kemudian volume jenisnya kita deketi aja karena dia air ya. Kita anggap dia tetap 1 liter per kilogram atau 0,01 meter kubik per kilogram. Nah, untuk kondisi jenuh ini kita mempunyai HF, nilai entalpi jenuh cairnya 146,7. Jadi kita tulis nih, dapat dari sini dari tabel ya. Sehingga H3-nya kita bisa masukkan persamaan. H3 itu adalah kondisi temperatur 35 derajat, tapi tekanannya itu di atas dari tekanan jenuhnya. Jadi H3-nya nilainya adalah entalpi pada saat cair jenuh ditambahkan VF kali tekanan yang dicari, ini 15,9 MPa, dikurangi dengan tekanan jenuh dia, yaitu 0,0056 MPa. Sehingga ini kita lanjutkan, 14,7 kilojoule per kilogram. Ini juga harus hati-hati, karena kita mau menerapkan satuan ya. Jadi ini saya tulis, dan Anda juga kalau mengerjakan sebaiknya ditulis satuannya. Sehingga konversinya jelas dan imbang, yang di sini kilojoule per kilogram, nanti di sini juga kita pengennya kilojoule per kilogram gitu kan. Kilo Pascal ini kan kilo Newton per meter persegi. Sehingga Newton kali meter adalah Joule. Sehingga ini juga sudah meter kubik per kilogram kali KPa itu sama dengan kilojoule per kilogram. Sehingga di boiler H3 ini kita dapatkan nilai 162,6 kilojoule per kilogram. Jadi kandungan energi air yang masuk boiler itu sebesar ini. Nah, setelah dipanaskan di boiler, apa yang terjadi? Tekanannya turun ke 15,2 MPa, tapi temperaturnya naik 625 derajat Celcius. Kita harus cari nih. Nah, biasanya kalau sudah kondisi keluaran boiler, ini kan biasanya
uap superheat ya. Jadi kita harus mencari kondisi ini di uap superheat. Nih, titik nilai entalpi titik 4, dia 15,2 MPa, 625 derajat Celcius. Kemudian di tabel superheat tentu nggak ada 15,2, adanya 15, terus 20 langsung gitu. Jadi kita harus juga ini melakukan 2 kali interpolasi. Karena tekanannya juga dia dari 15 ke 20. Satu lagi, temperaturnya juga yang di tabel itu ada 600 langsung 650, ini 625 jadi gitu. Jadi 2 kali interpolasi ya. 3 kali malahan. Mana yang ini nih, yang di 15 derajat kita interpolasi dulu. Kalau yang tengah-tengah ini berarti kan dia tinggal ini kiri tambah kanan bagi 2 gitu kan. Jadi dapat 3647,3. Kemudian di 20 derajat ini juga sama, kita cari tengah-tengahnya untuk 625 kita dapat ini. Sehingga H4 itu apa? H4 itu adalah dia 625 derajat tetapi tekanannya 15,2. Jadi ini 15, ini 15,2, berarti beda 0,2. Sedangkan di sini 15 ke 20, sehingga ini keluarlah nilai ini 0,2 per 5. Jadi nilai H yang dasar ini ditambahkan ini selisihnya 0,2 dibagi range-nya dia berapa? Range-nya adalah 20 dikurangi 5, 20 dikurangi 15. Jadi 5. Sehingga ini kalikan dengan dia perbedaannya yaitu 3606,45 dikurangi 3647,3. Sehingga dapatkan nilai H4-nya 3645,67. Dengan demikian kita dapat mencari kalor yang diserap boiler yaitu Qb sama dengan H4 min H3. H4 dikurangi H3 sehingga dapatkan Qb 3483,1 kJ per kilogram. Baik, itu Qb. Kemudian selanjutnya efisiensi thermal siklus. Berarti kita bisa W turbin dikurangi W pompa dibagi dengan Qb atau kalor yang diserap kali 100%. Sehingga dapatkan nilai efisiensi siklus itu sama dengan 36,1%. Di sini ada pertanyaan kah? Ada yang perlu didiskusikan atau yang belum paham? Sudah paham? Oke. Kemudian kalau laju massa 15 kg per second, daya neto yang dihasilkan berapa? Tinggal massanya 15 kg per second dikalikan dengan daya turbin dikurangi daya pompa sehingga dapat 18,87 MW. Baik, begitu barangkali materi untuk siklus Rankine tak ideal. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Minggu depan kita kuliah offline. Jadi mungkin kelas C dan kelas D akan saya satukan. Jadi di biasa ruang BR ya. BR berapa? Kalau hari Jumat itu di BR 13. Itu kita mulai nanti jam 3. Kemudian kalau nggak bisa yang Jumat jam 3, Anda bisa ikut yang Senin juga jam 3. Senin itu harusnya untuk kelas A dan B itu di BR 21. Jadi nanti kalau untuk offline akan saya gabungkan, kita akan bicara tentang pembangkit listrik geotermal ya. Jadi kalau
Rankine ini sudah, nanti kita belajar tentang bagaimana mengevaluasi pembangkit daya. Jadi kalau listrik itu kita cerita kalau kita sudah memasukkan ke generator. Nah, kalau kita pembangkit daya, jadi yang akan menyuplai ke generator. Pembangkit daya untuk geothermal atau panas bumi. Nisar, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, gimana Nisar? Untuk absen kelas B boleh dikirim lagi nggak, Bu? Kelas B. Kelas B. Oh, kamu kelas B? Iya, Bu.